Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Diana Vitasari Channel di Inspirasi Budi. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya ya, terima kasih. Hari ini kita masih melanjutkan membahas materi tema 5 kelas 2 subtema 3 pembelajaran 1. Buka buku tema 5 kelas 2 subtema 3 pengalaman di tempat bermain halaman 116. Benny anak yang baik. Benny memiliki banyak teman. Benny dan teman-teman bermain bersama. Banyak permainan yang dimainkan bersama, seperti permainan galah asin dan kasti, juga drama kupu-kupu dan egrang batok kelapa. Benny dan teman-teman selalu mematuhi aturan permainan. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini anak laki-laki bermain kasti, sedangkan anak perempuan bermain egrang batok kelapa. Buatlah pertanyaan dan jawaban sesuai gambar di atas. Nah, pertanyaannya bisa seperti ini ya. Apa yang dilakukan Benny dan teman-temannya? Jawabannya, Benny dan teman-teman sedang bermain bersama. Lanjut halaman 117 pembelajaran 1. Ayo mengamati. Cermatilah gambar berikut. Ini adalah gambar Benny dan teman-temannya ketika bermain bobak sodor, tetapi tanpa sengaja Benny menyenggol Udin. Udin pun terjatuh. Ayo membaca. Hari ini Benny masuk sekolah. Bel istirahat berbunyi. Benny dan teman-teman berhamburan keluar kelas. Kemudian Benny dan teman-teman bermain gobak sodor. Permainan ini dilakukan di lapangan. Lanjut halaman 118. Ketika bermain tanpa disengaja Benny menyenggol Udin. Udin pun terjatuh. Benny dan teman-teman segera menolong Udin. Benny merasa bersalah. Benny langsung meminta maaf ke Udin. Udin pun memaafkan Benny. Kemudian Benny mengajak melanjutkan permainan. Ayo berlatih. Ulangi bacaan di atas. Jawablah pertanyaan berikut sesuai bacaan di atas. Nomor 1. Apa isi cerita di atas? Ketika bermain gobak sodor tanpa sengaja Benny menyenggol Udin. Udin pun terjatuh. Benny langsung menolong dan meminta maaf kepada Udin. Udin pun memaafkan. Nomor 2, sebutkan permainan yang dilakukan Benny dan teman-teman. Permainan yang dimainkan Benny bersama teman-temannya yaitu seperti galah asin, kasti, drama kupu-kupu, dan egrang batok kelapa. Nomor 3, kapan permainan itu dilakukan? Yaitu saat istirahat. Nomor 4, mengapa Benny meminta maaf kepada Udin? Karena Benny tanpa sengaja menyenggol Udin dan Udin pun terjatuh. Nomor 5, apakah Udin memaafkan Benny? Ya, Udin memaafkan Benny. Bawahnya, ayo bermain peran. Bacalah percakapan berikut. Perankan bersama temanmu sesuai percakapan. Lakukan dengan percaya diri. Judulnya yaitu Benny menyenggol Udin. Ketika bermain, Benny tidak sengaja menyenggol Udin. Benny pun meminta maaf kepada Udin. Benny, maafkan saya Udin, saya tidak sengaja menyenggolmu ketika bermain tadi. Udin menjawab, tidak apa-apa Benny, saya sudah memaafkan. Lain kali hati-hati ya Benny. Lain kali saya akan berhati-hati. Oh iya, bagaimana menurutmu permainan tadi? Lanjut halaman 120. Udin, wah sangat menyenangkan sekali Ben. Kelompokmu dapat menang 2 kali. Benny, semoga besok dapat bermain lagi ya. Bawahnya, ayo berlatih. Sebutkan kesalahan yang pernah kamu perbuat. Misalnya menabrak teman yang sedang membawa minuman sehingga membuat bajunya basah. Kalimat maaf yang pernah kamu ucapkan.
Maaf ya teman, saya tidak sengaja melakukannya. Bawahnya bacalah kembali percakapan di atas. Jawablah pertanyaan berikut. Nomor 1, sebutkan peristiwa yang terjadi. Benny menyenggol Udin dan Udin pun terjatuh. Nomor 2, apa yang diucapkan Benny kepada Udin? Benny meminta maaf kepada Udin. Lanjut halaman 121. Mengapa Benny meminta maaf kepada Udin? Karena sudah menyenggol dan menyebabkan Udin terjatuh. Nomor 4, siapa yang memaafkan? Yang memaafkan adalah Udin. Nomor 5, simpulan. Kamu telah melakukan kesalahan. Tindakan apa yang harus kamu lakukan? Yaitu meminta maaf. Lanjut bawahnya, ayo mengamati. Lani mempunyai pensil, kemudian Lani mengukurnya dengan penggaris. Panjang pensilnya adalah 8 cm. Nah, untuk mengukur panjang suatu benda itu harus mulai dari 0 ya. Jadi panjang pensilnya berapa? 8 cm. Kita taruh pensilnya di ujungnya itu pas di angka 0 ya. Selanjutnya Lani mengukur tepi meja belajarnya. Lani mengukurnya dengan meteran. Panjang tepi meja belajarnya adalah 1 meter. Lanjut halaman 122. Ayo berlatih. Kerjakan soal-soal berikut. Jawablah dengan tepat. Periksalah jawaban temanmu. Satuan untuk mengukur panjang benda ada 2 macam, cm dan meter. Centimeter disingkat cm, meter disingkat m. 1 meter sama dengan 100 cm atau 1 m sama dengan 100 cm. Bawahnya, panjang pintu kamar 2m. 2m sama dengan titik-titik cm. Berapa ya? Kita lihat rumus atau patokannya ya. Jadi kalau 1m itu sama dengan 100 cm, berarti kalau 2m berapa? 200 cm. Nomor 2, panjang bambu 400 cm. Panjang bambu tersebut sama dengan titik-titik m. Berapa? Jadi tinggal dibagi 100 sama dengan 4m. Nomor 3, panjang halaman rumah 1000 cm. 1000 cm sama dengan berapa m ya? Tinggal dibagi 100, yaitu berapa? 10 m. Bawahnya, ayo berlatih. Perhatikan gambar berikut. Ukurlah panjang gambar benda-benda tersebut. Gunakan penggaris untuk mengukurnya. Urutkanlah benda-benda dari yang paling panjang. Lanjut halaman 123. Nomor 1 ini adalah meja. Meja diukur dulu berapa sentimeter. Terus yang kedua itu kursi berapa sentimeter. Yang ketiga lemari ya berapa sentimeter. Yang keempat yaitu papan tulis ya. Nomor 5 ini adalah tempat tidur berapa sentimeter. Terus yang keenam yaitu pensil ya. Jadi keenam benda tadi kita ukur, kemudian baru diurutkan dari benda yang paling panjang. Hasilnya seperti ini ya kira-kira ya. Nah, yang paling panjang misalnya itu tempat tidur itu 200 cm atau 2 meter. Yang kedua itu papan tulis 170 cm atau 1,7 meter. Yang ketiga meja itu 150 cm atau 1,5 meter. Yang keempat yaitu lemari 100 cm atau 1 meter. Yang kelima 70 cm atau 0,7 meter. Yang keenam yaitu pensil 24 cm atau 0,24 meter. Jadi benda yang paling panjang itu dari tempat tidur ya. Tempat tidur, terus papan tulis, terus meja, lemari, kursi, dan pensil. Jadi pensil adalah benda yang paling pendek.
Bawahnya ayo mengamati. Benny dan Udin biasa bermain gobak sodor. Permainan tersebut dilakukan ketika jam istirahat. Benny selalu berhasil memenangkan permainan. Benny mengekspresikannya dengan gerakan berikut. Lanjut halaman 124. Nah, ini gerakan yang dilakukan oleh Benny. Bawahnya juga ya, gerakannya seperti yang ada di gambar. Kalian juga bisa menirukannya di rumah ya. Bawahnya, bentuklah kelompok bersama temanmu. Rangkaikan gerakan-gerakan itu. Ulangilah gerakan tersebut. Berikan hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 atau berikan iringan dengan lagu agar menjadi sebuah gerakan tari. Lanjut halaman 125. Kegiatan bersama orang tua. Orang tua perlu membimbing anak di rumah, seperti cara mengungkapkan maaf dengan santun. Hal ini dilakukan ketika berbuat kesalahan. Orang tua juga membimbing anak ketika belajar, seperti memecahkan soal-soal pengukuran. Nah, cukup sekian dulu video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.